Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh desa Gambiran ya maksudnya kan. Nggih, Para sesepuh desa Gambiran, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus kepada Bapak Priyo, Juru Kunci Hastana Mulia Gambiran. Yang saya hormati Mas Arif dari Misli selaku penyelenggara kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kiai Yasir Arafat selaku pemimpin doa, dan juga kita sudah kenal bersama, beliau adalah praktisi pernisanan dan juga ahli masalah makam-makam tua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat. Oh ya, maaf, sekali lagi saya lupa tadi. Saya belum tahu ini apakah beliau sudah rawuh atau tidak. Jadi rencana malam ini dari Pengulon Keraton Ngayogyakarta juga ada yang tidak hadir, Raden Mas Rahmadi, tapi saya belum tahu apakah beliau sudah hadir atau belum. Maaf, jadi saya lanjutkan kembali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga atas berkah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi telah selesai memanjatkan doa dan tawasul yang dipimpin oleh Kiai Yasir Arafat. Dan selanjutnya kebetulan kemarin saya dihubungi oleh Mas Arif untuk menyampaikan materi. Tapi perlu saya sampaikan juga, mungkin perlu saya kenalkan juga, nama saya Rasid Yuliansah. Kalau di Facebook namanya juga Rasid Yuliansah. Jadi saya kebetulan juga abdi dalam keraton Ngayogyakarta. Cuma saya adalah abdi dalam keprajan. Jadinya jarang sowan ke keraton. Hanya saat-saat tertentu saja. Kalau asma paring dalam saya Raden Lurah Nitiwiro Atmojo. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin Mas Arif dari Misli menghubungi saya untuk membantu menyampaikan materi terkait dengan beliau-beliau yang sumari di Hastana Mulia Gambiran. Tapi saya memberi catatan ini di awal sebelum saya sampaikan terkait materi ini, bahwa di sini saya juga bukan yang benar-benar paling tahu. Jadi nanti kalau selama kita diskusi, selama jalannya sharing, selama jalannya tanya jawab, nanti mungkin ada hal-hal yang hendak dikoreksi atau mungkin ada tambahan-tambahan, nanti silahkan disampaikan. Jadi di sini sifatnya dua arah, kita sama-sama belajar. Selanjutnya mungkin sejarah-sejarah yang akan saya sampaikan nanti lebih banyak sejarah yang sifatnya harafiah. Nanti untuk pemaknaan-pemaknaan simbolis, filosofi, atau hal-hal yang sifatnya cenderung falsafati, nanti mungkin bisa ada tambahan dari Pak Kiai Yasir Arafat. Seperti itu. Oh iya, dan kebetulan ini alhamdulillah, ini Mas Arif ini sengaja atau tidak, kebetulan ini bulan Maulud. Beliau-beliau yang sumare di Hastana Mulia Gambiran ini rata-rata masih sayyid, masih saadah, masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari jalur pancer laki-laki terus menerus. Mayoritas yang sumare di sini masih saadah, masih sayyid. Jadi cocok, kebetulan bulan Maulud juga bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan secara kebetulan pula, kalau ini saya yakin Mas Arif belum tahu ini. Jadi beliau nanti yang Juru Kiting ini, beliau dikenal sebagai Wedono Jaksa di Keraton Mataram di eranya Kanjeng Sultan Agung. Nah, di bulan September ini untuk sekedar sharing, itu di tanggal 2 September itu juga hari jadi Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi suatu kebetulan gitu loh. Suatu kebetulan. Meski kaitannya mungkin bukan kaitan langsung, tapi bagi saya itu adalah
hal-hal yang menurut saya adalah pertanda baik lah. Seperti Amin. itu. Amin. Amin. Jadi itu tadi kebetulan bulan Maulud dan kebetulan juga hari jadi kejaksaan yang notabene beliau yang kita rawuhi kali ini, yang kita kirimi doanya ini adalah beliau adalah tokoh yang semasa hidupnya menjabat sebagai Wadono Jaksa di Keraton Mataram di zaman Kanjeng Sultan Agung. Jadi nanti kita akan diskusi beberapa hal terkait dengan tokoh-tokoh yang sumari di sini. Sekali lagi nanti silahkan dikoreksi ataupun ada tambahan nanti silahkan disampaikan. Untuk sumber-sumber ataupun apa yang akan nanti saya sampaikan juga ada beberapa yang nanti bisa dijadikan rujukan. Nanti silahkan mungkin sederek-sederek sedoyo bisa mencoba mencari literatur terkait juga. Di antaranya nanti apa yang akan saya sampaikan bersumber daripada Serat Selosilah Para Leluhur ing Kadanurjan. Itu adalah salah satu sumber literatur yang cukup lengkap berkaitan dengan Sorosilah Dinasti Mataram. Dan ini merupakan dokumen resmi daripada Kepatihan Danurejan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua ada Serat Sejarah Ratu. Serat Sejarah Ratu ini sayangnya anonim, tetapi dipercaya secara masyhur merupakan salah satu sumber pakem terkait Sorosilah juga dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga ada Serat Sejarah Raja-raja Pengiwa lan Panengen. Itu ditulis oleh Ki Padma Susastro. Untuk sumber yang ketiga ini merupakan pakem dari Surakarta Hadiningrat. Nanti juga silahkan bisa dicari juga literatur ini. Terus ada juga silsilah Raja-Raja Mataram yang disusun oleh Kanjeng Raden Tumenggung Yudodiprojo. Kalau ini cukup banyak beredar, terutama kalau kita berkunjung ke makam-makam Raja Mataram di Kota Gede, itu dijual buku ini. Cukup lengkap. Selanjutnya ada juga Himpunan Sejarah Hing Noto Tanah Jawi. Ini juga dijual di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Penyusunnya juga abdi dalem dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada juga buku Awal Kebangkitan Mataram, itu ditulis oleh Dr. Hermanus Johannes de Graaf. Beliau seorang ahli sejarah Jawa terutama terkait dengan Mataram. Tentu beberapa bagian nanti kita bisa kritisi bersama. Tetapi tidak juga semua yang ditulis beliau menjadi kita tolak, karena ada beberapa informasi yang cukup berharga juga yang patut kita perhatikan, terutama kaitannya dengan sumber-sumber asing. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Puncak Kekuasaan Mataram, sama juga ditulis oleh beliau, Dr. Hermanus Johannes de Graaf. Selanjutnya ada Serat Kekiasan yang Pangracutan. Serat Kekiasan yang Pangracutan ini berisi ajaran-ajaran makrifat dan juga ajaran-ajaran torekoh daripada tokoh-tokoh Mataram. Ini menurut beberapa kalangan ini ditulis oleh ataupun dianggit oleh Kanjeng Sultan Agung. Wallahu a'lam ya, karena memang ini tidak sepopuler sastra gending. Selanjutnya ada Serat Wirid Hidayat Jati. Serat Wirid Hidayat Jati ini dianggit oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Dan beberapa isi daripada Serat Kekiasan yang Pangracutan ini diambil alih atau di take over ke dalam Serat Wirid Hidayat Jati dengan ditambah beberapa bagian yang tidak ada di Serat Kekiasan yang Pangracutan. Selanjutnya kita juga mengambil sumber atau informasi dari website resmi Keraton Yogyakarta, yaitu keratonjogja.id. Meskipun ini sumber website, tapi bisa dikatakan otoritatif karena ini adalah website resmi daripada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selanjutnya juga ada juga beberapa hal yang saya masih ingat dari penuturan almarhum juru kunci terdahulu, yaitu Mas Lurah Surakso Wiharjo. Beliau adalah ayahanda daripada Bapak Priyo, juru kunci yang sekarang. Dan juga beberapa informasi-informasi lain yang sudah, kalau di dalam materi yang saat ini bapak-bapak sekalian pegang, sederek-sederek sekalian pegang, itu sudah saya tulis semua. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya sumber-sumber informasi yang nanti akan menjadi bahan daripada kita diskusi pada malam hari ini.
termasuk juga cerita-cerita dari ahli waris tokoh-tokoh yang sumare di Gambiran, ada dari keluarga Tumenggung Surontani, keluarga Eyang Panjang Mas dan lain sebagainya, juga menjadi bagian daripada yang nanti akan menjadi bahan kajian kita bersama. Jadi kita mulai dari tokoh utama dulu yang bisa dikatakan ketika kita menyebut Hastonamulyo Gambiran, maka beliau yang pertama kali akan kita pikirkan, yaitu Eyang Jurukiting. Jadi Eyang Jurukiting atau Ki Jurukiting ini memiliki nama lain Panembahan Jurumayem. Nah, ada sejarahnya, nanti akan saya sampaikan. Pertama-tama saya coba urutkan silsilah beliau terlebih dahulu. Jadi yang paling masyhur silsilah beliau Eyang Ki Jurukiting ini merupakan putra daripada Adipati Mondoroko atau Ki Jurumertani. Dan Ki Jurumertani sendiri putra daripada Pangeran Songep Ing Sobo, atau ada yang menyebut Ki Ageng Sobo, ataupun ada yang menyebut lagi Pangeran Sobo. Pangeran Sobo atau Ki Ageng Sobo ini merupakan putra daripada Kangjeng Susuhunan Kidul atau Sunan Kidul. Kanjeng Susuhunan Kidul atau Sunan Kidul ini putra daripada Sayyid Muhammad Ainul Yakin atau yang lebih terkenal dengan Sunan Giri pertama atau Raden Paku. Nah, nama beliau kan banyak. Nah, dengan demikian beliau Ki Jurukiting ini merupakan garis lurus laki-laki dari Kanjeng Sunan Giri, yang mana sudah masyhur beliau ini masih seorang sayyid, meskipun dengan berbagai versinya. Dulu kalau yang masih zaman-zaman dahulu yang masyhur adalah jalur Azmat Khan, ya kan? Belakangan dari berbagai kajian saya juga mendengar informasi bahwa Sunan Giri ternyata dari jalur Hasani, merupakan terah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam, tapi kita tidak akan membahas terlalu jauh di bagian itu. Selanjutnya beliau Eyang Ki Jurukiting ini semasa hidupnya beliau adalah Wedono Jaksa daripada Keraton Mataram di era pemerintahan Kanjeng Sultan Agung. Dan beliau ini sayangnya, meskipun beliau secara profesi atau secara jabatan adalah seorang Wedono Jaksa, tapi kita juga belum bisa menggali informasi lebih lanjut terkait perkara-perkara apa saja misalkan yang pernah ditangani beliau ataupun menjadi diputus oleh beliau semasa hidup beliau. Sementara yang paling masyhur terkait cerita beliau ini adalah kaitannya ketika beliau menjadi panglima perang ketika ditugaskan oleh Kanjeng Sultan Agung untuk menyatukan wilayah Madura pada tahun 1624 atau 1624 Masehi. Diceritakan pada waktu itu Madura adalah satu wilayah yang dicita-citakan oleh Kanjeng Sultan Agung untuk bisa disatukan di dalam kedaulatan Mataram. Dan memang penyatuan Madura cukup alot dan beberapa kali mengalami kegagalan hingga akhirnya Kanjeng Sultan Agung mengutus beliau Ki Jurukiting untuk turun ke medan tempur. Beliau pada masa itu dalam Babat Tanah Jawi diceritakan sudah berusia sangat lanjut, sehingga beliau harus dipikul menggunakan tandu. Selanjutnya dalam upaya beliau meningkatkan moral pasukan, dalam Babat Tanah Jawi diceritakan pertama-tama beliau melakukan sawap, jadi mensawapi daripada pasukan Mataram ini dengan nasi-nasi kepal yang beliau kepal sendiri-sendiri. Jadi beliau mengepal-kepal nasi kepal yang beliau buat sendiri ini menurut cerita dibagikan secara merata kepada seluruh prajurit Mataram yang saat itu sedang berperang. Nah, selain itu beliau juga memerintahkan agar pasukan Mataram ini untuk mendongak ke atas dan mendongak ke bawah. Secara harfiah seperti itu di Babat Tanah Jawi. Nah, itu mungkin nanti perlu kajian-kajian lebih mendalam apa maksud daripada dawuh daripada Eyang Jurukiting pada masa itu. Kalau saya pribadi ya mengartikan setidaknya pasukan Mataram ini diingatkan kepada Ibu Bumi dan Bopo Angkoso. Tapi mungkin nanti dari Kiai Yasir juga bisa menjabarkan lebih lanjut.
Dan selain itu beliau juga memutari pasukan Mataram dengan tandu beliau itu sebanyak 3 kali. Atas hal tersebut, moral pasukan Mataram meningkat drastis dan akhirnya dengan mudah dapat menyatukan Madura ke dalam kedaulatan Mataram. Dalam bukunya Dr. de Graaf itu diceritakan dari sisi sumber-sumber informasi asing. Jadi kalau saya tadi menceritakan terkait babat tanah Jawi merupakan sumber tradisional daripada milik kita sendiri, maka dari sumber-sumber asing diinformasikan bahwa selain dengan cerita-cerita daripada Karomah yang Juru Kiting tadi, bahwa yang Juru Kiting juga menerapkan taktik bagaimana pasukan Mataram ini dipecah menjadi beberapa bagian dan menyerang di beberapa titik di Madura secara bersamaan. Jadi awal ketika Madura ini selalu gagal ketika hendak disatukan dengan Mataram, itu meskipun pasukan Mataram ini jumlahnya jauh lebih banyak, disinyalir adalah karena faktor penguasaan medan ataupun geografis. Bagaimana pasukan Madura pertama itu lebih menguasai geografis Madura, yang kedua dari berbagai kadipaten yang ada di Madura ini dapat bersatu untuk membendung pasukan Mataram. Meskipun secara jumlah lebih banyak, maka banyak panglima-panglima Mataram yang gugur. Salah satunya Tumenggung Joyo Suponto misalkan. Itu juga gugur. Tumenggung Joyo Suponto ini makamnya ada di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Dan lain-lain cukup banyak yang gugur. Nah, dengan teknik pemecahan titik serang, di mana Mataram memiliki keunggulan dari jumlah pasukan, itu akhirnya menyebabkan Madura tidak bisa bersatu. Wilayah-wilayah kadipaten yang ada di Madura seperti Sampang, Bangkalan, Sumenep dan lain sebagainya tidak dapat bersatu sehingga harus meladeni di titik-titik yang sudah dipecah itu tadi. Sementara Mataram memiliki kelebihan ataupun keunggulan di jumlah pasukan yang lebih besar, sehingga dengan taktik itu memecah titik konsentrasi peperangan di mana Madura pasukannya lebih sedikit sementara Mataram lebih banyak, itu bisa dikatakan berhasil. Dan saya juga dalam bercerita seperti ini mohon untuk disikapi dengan bijak, karena kalau kita bicara masa lalu itu ada perspektif-perspektif yang tidak bisa diterapkan di masa sekarang gitu loh. Jadi jangan non sewu, jangan sampai suzon, oh ini kok perang sesama bangsa Nusantara seperti itu. Itu kita nanti akan panjang lagi kalau mengulas seperti itu. Tapi intinya kita jangan melihat perspektif psikologis ataupun perspektif sosiologis pada masa itu diperbandingkan secara apple to apple dengan zaman sekarang, itu tidak akan bisa. Jadi ini saya ceritakan apa adanya dan silahkan nanti kita kaji secara baik dan bijak. Tentunya nilai-nilai positif banyak yang bisa kita petik daripada beliau, perjuangan Eyang Kiai Juru Kiting. Sedangkan beliau ini juga dalam serat Kekiasan yang Pangrajutan dan juga serat Wirid Hidayat Jati tergambarkan bahwa beliau Eyang Ki Juru Kiting ini merupakan salah satu anggota Dewan Ulama Ma'rifat dari Kanjeng Sultan Agung. Jadi selain Eyang Juru Kiting, ada juga Panembahan Puruboyo, Panembahan Juminah, Pangeran Pekik, Pangeran Kadilangu, Pangeran ing Kudus, Pangeran ing Kajoran atau Panembahan Romo, Pangeran ing Tembayat, dan juga Pangeran ing Wonggo. Wonggo itu Ngawonggo di Klaten, ya. Dan juga ditutup dengan pepundenya yaitu Syekh Ahmad Kategan. Yang dulu Misli juga pernah mengadakan ziarah ke sana juga. Nah, Syekh Ahmad Kategan ini sebagai pepunden daripada Dewan Ulama Ma'rifat tersebut. Dan tadi mohon maaf tadi ada sedikit terlewat terkait dengan cerita Madura tadi. Jadi atas jasa keberhasilan beliau Eyang Ki Juru Kiting untuk menyatukan Madura ke dalam Mataram, beliau dianugerahi gelar Panembahan dengan lengkapnya adalah Panembahan Juru Mayem. Dan putra beliau yang bernama Raden Wirokusumo itu Raden Wirokusumo atau Raden Rio Wirokusumo itu mendapat teriman adik daripada Kanjeng Sultan Agung sendiri bernama Raden Ajeng Tumpe atau Raden Ajeng Tumpe yang nanti bergelar Raden Ayu Wirokusumo. Dan juga Raden Wirokusumo putra dari Panembahan Juru Mayem tadi atau Kiai Juru Kiting mendapat Siti Lungguh
atau tanah hadiah di Imogiri. Dan nanti gelar Wirokusumo ini akan ditunggak semikan cukup banyak nanti. Ada sampai KRT Wirokusumo 1, 5, 2, 3, 4 sampai kalau nggak salah ada 5 KRT Wirokusumo. Daripada itu pertama kali gelar dari Raden Wirokusumo putra dari Eyang Panembahan Juru Kiting yang dulu juga ikut berjasa membantu ayahandanya menyatukan Madura. Selanjutnya kembali lagi terkait dengan istri, kembali ke keluarga beliau. Istri daripada Eyang Kyai Juru Kiting ini yang tercatat dalam literatur, Allahu a'lam kalau yang tidak tercatat ya, itu dikenali dengan nama Raden Ayu Panembahan Juru Mayem. Sayangnya nama aslinya kita belum mendapatkan. Raden Ayu Panembahan Juru Mayem ini adalah putri daripada Panembahan Juminah. Panembahan Juminah adalah putra daripada Kangjeng Panembahan Senopati Engalogo. Seperti itu. Sedangkan putra putri Eyang Panembahan Juru Mayem itu pertama adalah Raden Rio Wirokusumo yang tadi saya sebutkan juga mendapat ganjaran ataupun hadiah karena jasanya membantu ayahandanya menyatukan Madura ke dalam wilayah Mataram. Yang kedua adalah Kiai Resokusumo. Yang ketiga adalah Kiai Tumenggung Surontani. Kiai Tumenggung Surontani ini secara cerita tutur itu nanti berjasa membawa penggalan kepala Jepikun dari Batavia ke tangga makam Imogiri. Ini secara cerita tutur ya, dari ahli waris keluarga beliau Tumenggung Surontani. Selanjutnya ada juga Raden Ayu Juru Wiroprojo. Raden Ayu Juru Wiroprojo ini suami dari Panembahan Wiroprojo. Panembahan Wiroprojo ini adalah Jaksa Agung atau Wedono Jokso yang nanti digantikan oleh Yang Kyai Juru Kiting. Panembahan Wiroprojo ini putra dari Panembahan Juru Wiroprobo, putra dari Kiai Juru Wiroprobo. Nah, Kiai Juru Wiroprobo ini adalah putra dari Kiai Juru Mertani atau Adipati Mondoroko. Jadi memang kebiasaan nikah dengan sesama kerabat dekat pada masa itu bukan hal yang tabu. Seperti itu. Selanjutnya putra putri beliau lagi saya lanjutkan, ada Nyai Tumenggung Wargopati. Nyai Tumenggung Wargopati ini kalau suaminya itu Tumenggung Wargopati itu makamnya ada di Kota Baru. Di Kota Baru di sana ada makam beliau di Pesarean Widoro Manis. Seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir adalah Pangeran Panjang Mas. Nah, Pangeran Panjang Mas ini pujangga Keraton Mataram, bukan dalang. Pangeran Panjang Mas ini kalau dalam babat Panjang Mas itu diceritakan Sedo Mi'rot atau Mukso, jadi tidak ada pesareane. Nah, Pangeran Panjang Mas ini nanti punya putri bernama Nyai Mulyo Lebdojiwo. Nyai Mulyo Lebdojiwo ini mengapa mendapat julukan Mulyo Lebdojiwo? Karena diperistri oleh Kiai Mulyo Lebdojiwo. Kiai Mulyo Lebdojiwo ini dalang di masa Kanjeng Sultan Agung. Dikenal pula sebagai dalang Panjang Mas pertama. Jadi Kiai Mulyo Lebdojiwo ini nunggak semi gelar Panjang Mas dari mertua. Makam beliau dalang Panjang Mas pertama ini ada di mepet dengan cungkupnya Kanjeng Sultan Agung di Imogiri sana. Jadi kalau sederek sekalian pernah ke makam Imogiri, ada satu makam yang kalau saya amati itu biasanya di situ banyak diletakkan jagrak keris atau jagrak juwung. Nah, itu di situ nempel dengan kayu cungkupnya Kanjeng Sultan Agung, ya disitulah makam Kiai Mulyo Lebdojiwo atau dalang Panjang Mas pertama. Nah, kalau Nyai Mulyo Lebdojiwo sendiri makamnya ada di Klaten. Karena beliau dianugerahi umur yang panjang, beliau menangi sampai zaman Kertosuro. Seperti itu. Nah, makam beliau ada di Klaten. Dan dari pernikahan antara Kiai Mulyo Lebdojiwo, yang konon informasi yang saya dapat berasal dari daerah Kedu, itu Nyai Mulyo Lebdojiwo nanti punya putra
dikenal dengan nama Demang Redisuto. Demang Redisuto ini makamnya juga di Klaten, satu kompleks dengan Nyai Mulya Lebdojiwo atau Nyai Panjangmas. Nah, Demang Redisuto ini nanti yang punya putri yang kita kenal dengan nama Gusti Kanjeng Ratu Malang. Karena digarwa oleh Kiai Rogobondo atau Kiai Soponyono dari Bagelen. Nah, Kiai Rogobondo atau Kiai Soponyono ini yang nunggak semi lagi gelar Dalang Panjangmas. Gitu, Dalang Panjangmas kedua. Ini yang makamnya di Antokopuro atau Gunung Kelir. Nah, seperti itu. Terus saya lanjutkan lagi, mungkin cukup untuk yang Juru Kiting. Nah, kita bergeser ke sebelah timur daripada beliau, yang Juru Kiting itu ada satu nisan juga. Itu adalah makam dari Pangeran Mandura Rejo. Nah, Pangeran Mandura Rejo yang dimaksud di sini, menurut penuturan almarhum Juru Kunci sebelumnya yang saya dapatkan, ini memiliki gelar Adipati Mandura Negoro. Jadi Adipati Mandura Negoro ini berdasarkan Serat Solosilah yang Kadenurejan, semasa hidupnya adalah pepatih dalem di masa susuhunan Prabu Hanyokrawati, menggantikan Adipati Mandoroko atau menggantikan ayahandanya. Beliau memang hanya menjabat selama 2 tahun kalau dalam Serat Solosilah. Adipati Mandura Negoro ini memiliki istri yang tercatat dalam literatur itu bernama Roro Sobrah. Roro Sobrah ini bergelar Raden Ayu Mandura Negoro karena merupakan istri dari Adipati Mandura Negoro. Raden Ayu Mandura Negoro adalah putri daripada Ki Ageng Pemanahan. Seperti itu. Jadi lagi-lagi di sini ada persilangan antara trahnya yang Juru Mertani dengan trahnya yang Ki Ageng Pemanahan. Putra putri beliau yang Mandura Negoro, Adipati Mandura Negoro, ini dalam literatur yang tercatat ada 4 orang. Pertama adalah putri yang nanti diperistri oleh Tumenggung Mandoroko binti Pangeran Juru Wiroprobo. Binnya lagi adalah Juru Mertani. Jadi muter-muter memang di sini. Nah, seperti itu. Yang kedua, putri lagi yang nanti diperistri oleh Tumenggung Surontani binti Panembahan Juru Mayem atau Kiai Juru Kiting. Terus yang ketiga adalah Pangeran Mandura Rejo pertama. Ini beliau dimakamkan di Kaliwungu, Kendal. Beliau Pangeran Mandura Rejo pertama ini pada tahun 1628 merupakan salah satu panglima tempurnya Mataram ketika menggempur Kompeni Belanda di Batavia pada penyerangan pertama di 1628. Terus yang keempat, Pangeran Uposonto. Pangeran Uposonto ini kebetulan juga menantu dari Pangeran Juru Wiroprobo. Jadi kembali lagi ada persilangan antar kerabat di sini. Dan Pangeran Uposonto sama dengan Pangeran Mandura Rejo pertama, menjadi panglima perangnya Mataram ketika menggempur Kompeni Belanda di Batavia pada penyerbuan pertama di tahun 1628. Nah, kalau kita bicara penyerbuan Mataram kepada Kompeni Belanda di tahun 1628 atau penyerbuan yang pertama, itu selain beliau berdua, Pangeran Uposonto dan Pangeran Mandura Rejo, juga kita kenal misalkan Tumenggung Baurekso dari Kendal, itu juga salah satu tokoh besar. Dan juga nanti ada Adipati Ukur juga dari daerah Bandung sekarang, Priangan ya kalau masa pada waktu itu, dan lain-lain. Dan menurut informasi dari sederek-sederek kita di daerah Batang, itu bahkan Pangeran Mandura Rejo pertama yang dimakamkan di Kaliwungu dan Pangeran Uposonto yang makamnya di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, itu dulunya juga pernah menjabat sebagai semacam PLT lah, pelaksana tugas bupati di Batang sana. Dan selain itu, menurut informasi asing, jadi pada tahun 1622 itu ada seorang perutusan Belanda bernama Hendrik de Haen itu datang ke Kerto, ibu kotanya Mataram pada saat itu.
tentunya niat melobi Kanjeng Sultan Agung, meskipun gagal karena Kanjeng Sultan Agung kan dikenal sebagai sosok yang anti dengan hal-hal yang sifatnya asing tapi yang sifatnya mencurigakan. Kalau yang positif beliau serap itu. Nah, intinya beliau Hendrik de Haen ini pada 1622 itu ketika berkunjung ke Kerto itu mendapati menurut informasi yang bersangkutan bahwa pengamping atau bahasa kerennya sekarang ajudan di sisi kanan dan sisi kiri Kanjeng Sultan Agung masing-masing adalah Pangeran Mandurareja pertama dan Pangeran Uposonto. Jadi cukup banyak peran beliau ini, kedua putra daripada yang Manduranegara yang Sumare di sini. Jadi pertama sebagai panglima perang Mataram yang menggempur Kompeni Belanda di Batavia pada penyerbuan tahun 1628 atau penyerbuan pertama. Yang kedua dipercaya juga dari informasi sederek-sederek di daerah Batang itu juga sempat menjadi Bupati Batang kedua-duanya. Yang ketiga pernah menjadi ajudan atau pengamping kanan dan kiri daripada Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Seperti itu. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa beliau ini Adipati Manduranegara ini adalah leluhur daripada Gusti Kanjeng Ratu Batang. Seperti itu. Menurut serat Solosilah leluhur Raden Nurjan dan juga serat sejarah Ratu diceritakan bahwa beliau Adipati Manduranegara ini itu memiliki putra, yaitu Pangeran yang saya katakan makamnya di Kaliwungu Kendal tadi, Pangeran Mandurareja pertama. Itu nanti Pangeran Mandurareja pertama ini memiliki putri yang diperistri oleh Raden Ronggo Wongso Hadipraja kedua, Bupati Batang. Nah, dari pernikahan ini melahirkan Gusti Kanjeng Ratu Batang. Ini versi dari serat Solosilah leluhur Raden Nurjan. Tetapi di situ saya tuliskan juga versi lain yang saya dapat informasinya dari sederek yang mendalami informasi silsilah Pakem Cirebonan. Jadi konon di naskah Negara Kertabumi dan Purwaka Carubanagari itu justru GKR Batang ini putri daripada Ratu Ayu Sakloh, merupakan kakak dari Panembahan Ratu Cirebon. Seperti itu. Nah, tapi kalau dari versi serat Solosilah seperti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi monggo, di sini saya sampaikan semua versi, pendalaman lebih lanjut nanti kita sarang-sarang seperti itu. Selanjutnya beranjak ke sebelah timur lagi. Sebelah timur dari Pangeran Mandurareja adalah Kiai Dadap Tulis. Kiai Dadap Tulis ini adalah putra daripada Pangeran Uposonto. Pangeran Uposonto putra daripada Adipati Manduranegara. Jadi yang ada di sebelah kanan Adipati Mandurareja atau Manduranegara ini adalah tiada lain cucu beliau sendiri. Seperti itu. Nah, terkait sejarah beliau ini sayangnya kita belum mendapatkan informasi yang komprehensif. Jadi nuwun sewu kita belum bisa cerita terkait kiprah beliau semasa hidup. Bergeser ke timur lagi adalah Kanjeng Tumenggung Mayang. Nah, Kanjeng Tumenggung Mayang ini kalau solosilahnya atau silsilahnya nuwun sewu saya juga belum mendapatkan informasi. Jadi nanti silahkan mungkin sederek-sederek ada yang paham. Tumenggung Mayang, Kanjeng Tumenggung Mayang ini semasa hidupnya beliau adalah seorang tumenggung, pejabat kerajaan di Kesultanan Pajang yang ada di Laweyan sana. Bahkan di Sukoharjo sana itu masih ada kampung Mayang. Gitu, silakan dicek. Jadi dipercaya di situ merupakan dalem daripada Kanjeng Tumenggung Mayang. Beliau Kanjeng Tumenggung Mayang ini adalah ayahanda dari Raden Pabelan. Tapi saya tidak akan cerita lebih lanjut untuk menghormati beliau-beliau karena agak kontroversi cerita ini terkait Raden Pabelan. Nanti silahkan untuk dicari piyambak-piyambak untuk kesempatan kali ini karena kita di makam beliau saya tidak berani menceritakan. Intinya Kanjeng Tumenggung Mayang ini karena adanya kejadian Raden Pabelan ini diinformasikan menurut Babat Tanah Jawi itu
dimutasikan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo ke Semarang. Dalam perjalanan ke Semarang dengan diiringi oleh 80 orang mantri pajang dan 1000 orang prajurit pajang, di daerah Ungaran itu dijemput ataupun dipetukne oleh pasukan daripada Kanjeng Panembahan Senopati. Jadi setelah mendengar informasi bahwa kakak ipar beliau Tumenggung Mayang ini hendak dimutasikan tugasnya ke daerah Semarang, beliau Kanjeng Panembahan Senopati mengirim orang-orang kepercayaan beliau untuk menjemput Kanjeng Tumenggung Mayang memutar dari daerah Kedu. Jadi dari daerah Secang, Temanggung itu metokne di Semarang. daerah Ungaran. Nah, akhirnya bisa diboyong Kanjeng Tumenggung Mayang ke Mataram oleh orang-orang kepercayaan daripada Kanjeng Panembahan Senopati. Dan sejak saat itu Kanjeng Tumenggung Mayang menetap di Mataram. Dan Kanjeng Tumenggung Mayang ini persisnya adalah menantu dari Ki Ageng Pemanahan. Jadi kakak iparnya Kanjeng Panembahan Senopati. Seperti itu. Nah, 3 makam utama sudah kita bahas. Nah, sekarang saya akan coba kembali ke yang paling barat. Di sini Nuwun Sewu, sisi paling barat ini beliau dikenal dengan nama Pangeran Teposono. Pangeran Teposono atau nama kecilnya Raden Bagus Panulat. Beliau merupakan putra Ki Ageng Pemanahan nomor 5 dari Ibu Nyai Ageng Sabina. Jadi sedikit saya sela. Jadi putra-putri Ki Ageng Pemanahan ini ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan jumlahnya 30 orang, ada versi lain 31 orang, ada versi lain lagi 32 orang. Nah, untuk sementara saya sampaikan yang versi nanti kaitannya dengan penjabaran ini saya lebih ke yang versi 32 orang. Dengan analisa saya pribadi bahwa kalau kelebihan itu insya Allah tidak ada yang kurang gitu loh kita sebut nama beliau. Tapi kalau sampai kurang kan kurang pas gitu. Tapi masalah kebenaran Allahu a'lam. 32 orang ini dari 2 orang istri. Dari Permaisuri Nyai Sabina itu 12 orang. Dari Paminggir, Garwa Paminggir bernama Niken Rubiah itu sebanyak jadinya 12 orang, 20 orang. Jadi 12 orang dari Padmi Nyai Sabina dan 20 orang dari Garwa Paminggir Niken Rubiah, seperti itu. Nah, kembali lagi beliau ini yang paling barat ini nomor 5 dari Ibu Nyai Ageng Sabina. Seperti itu. Nah, lanjut sebelah timur dari Pangeran Teposono yang paling paling barat tadi, beralih ke timur lagi. Ini adalah dikenal dengan nama Pangeran Singosari atau Raden Bagus Santri. Nah, ini menarik karena yang masyhur itu makam beliau ada di Gunung Pring, Muntilan, seperti itu. Yang benar yang mana Allahu a'lam. Bisa jadi yang di sini putran atau malah yang sana yang putran, Allahu a'lam. Itu kita skip dulu lah pembahasan itu. Terus setelah saya sampaikan yang sisi barat, kita beranjak ke sisi paling timur. Yang diterap paling utama itu adalah Pangeran Ronggo. Bukan Raden Ronggo ya, Pangeran Ronggo. Atau nama mudanya Raden Gentong atau juga Raden Sandangkoro. Ada juga yang menyebut Raden Andangkoro. Beliau adalah putra Ki Ageng Pemanahan nomor 1. Yang pertama dari Ibu Niken Rubiah. Seperti itu. Selanjutnya di agak ke selatan dikit. Ke selatan dari yang paling timur itu Pangeran Ronggo, ke selatan lagi itu kan ada nisan. Gitu. Nah, ke barat satu lagi. Nah, jadi kalau dari ujung timur itu nomor 2, yang sisi paling selatan yang ada di lingkup pager ini, itu beliau adalah Nyai Ageng Gambiran. Nah, Nyai Ageng Gambiran. Jadi bisa jadi nama Gambiran itu dari beliau, dari nama beliau, atau malah sebaliknya, karena beliau tinggal di Kampung Gambiran maka disebut Nyai Ageng Gambiran. Nah, Allahu a'lam. Dikenal pula dengan nama Nyai Ageng Sitoboyo. Seperti itu. Nah, Nyai Ageng Sitoboyo atau Nyai Ageng Gambiran ini merupakan
putri paling ragil dari Eyang Ki Ageng Pemanahan. Nomor ke-20 dari Garwa Paminggir Niken Rubiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya agak meloncat agak jauh. Itu nanti di sebelah bagian selatan, tapi ini karena malam nggak kelihatan. Itu juga dimakamkan putra Ki Ageng Pemanahan juga yang cukup punya peran dalam sejarah. Beliau adalah Pangeran Tumenggung Gagak Baning atau masa mudanya disebut dengan Raden Bagus Tompe. Beliau semasa hidup pernah menjabat sebagai adipati di Pajang, menggantikan Pangeran Benowo pertama yang pada waktu itu bergelar Sultan Prabu Wijaya hanya 1 tahun, terus Madeg Pandito keluar dari keraton, digantikan oleh Tumenggung Gagak Baning. Nah, tetapi setelah Tumenggung Gagak Baning ini menjabat di Pajang, status Kesultanan Pajang turun menjadi setingkat kadipaten. Sudah bukan lagi kesultanan. Beliau dalam informasi yang saya dapatkan dari bukunya The Graph itu menjabat sebagai adipati Pajang itu sejak tahun 1588 sampai 1591 Masehi. Beliau Pangeran Gagak Baning menjabat di Pajang. Nanti setelah pasca 1591 Masehi, itu di Pajang yang menggantikan adalah Pangeran Benowo lagi, Pangeran Benowo kedua atau Raden Sidowini, putra daripada Pangeran Benowo pertama. Jadi diselingi. Jadi kalau Pangeran Benowo pertama itu putra Nenjeng Sultan Hadiwijaya, terus setelah itu masuk Pangeran Gagak Baning, Pajang turun menjadi kadipaten. Setelah Pangeran Gagak Baning pasca tahun 1591 masuk lagi Pangeran Benowo kedua, putra dari Pangeran Benowo ke-1, seperti itu. Nah, beliau ini Raden Bagus Tompe atau Pangeran Gagak Baning ini adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang nomor ke-9 dari ibunya Ageng Sabinah. Seperti itu. Selanjutnya di ujung selatan sana ada tokoh penting lagi. Kalau dari sisi fisik itu nanti kalau sederek sedoyo nanti pulang nanti pelan-pelan atau nanti saya tunjukkan lah ya. Itu ada makam warnanya cenderung putih, agak besar. Makamnya era Hamengkubuwanan. Itu adalah, perlu saya ceritakan, ini tokoh penting juga. Itu adalah di masa muda bernama Mas Rio Menduro dan pernah menjabat sebagai Patih Danurejo di Kesultanan Yogyakarta. Jadi beliau Mas Rio Menduro ini menjabat dari 7 November 1811 sampai dengan 2 Desember 1813. Menggantikan Patih Danurejo pertama, dan beliau memang putra dari Patih Danurejo pertama. Gitu. Jadi beliau masih putra Banyumas lah ibaratnya seperti itu. Nah, jadi beliau ini salah satu yang istimewa adalah bahwa beliau ini diangkat oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II itu ketika di Jawa itu sedang ada ontran-ontran peralihan dari Belanda mau masuk ke era Inggris. Makanya beliau ini yang nanti bergelar Kiai Adipati Danurejo tanpa Raden memang. Kalau saya baca di websitenya Keraton Jogja tanpa Raden. Maka beliau ini di dalam website Keraton Jogja juga dijabarkan bahwa ada 2 versi. Ada yang menjuluki beliau ini, Mas Rio Menduro ini, atau kalau gelar tumenggungnya adalah Tumenggung Sindu Negoro. Ini ada yang menjuluki Danurejo kedua. Ada yang hanya disebut Danurejo saja. Nah, nanti pengganti beliaulah yang disebut Danurejo kedua. Jadi ada 2 versi gitu. Nah, beliau ini diangkat oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II itu tanpa persetujuan pihak kolonial manapun juga. Jadi benar-benar independen. Itu keistimewaan pertama beliau. Yang kedua, beliau ini mengalami peristiwa geger spei. Gitu. Mengalami peristiwa geger spei yang terjadi tanggal 19 dan 20 Juni 1812 di Keraton Yogyakarta. Jadi geger spei itu adalah
peristiwa di mana Keraton Yogyakarta diserbu oleh pasukan Inggris, yang pasukan Inggris sendiri lebih banyak melibatkan pasukan Gurkha atau dari India. Seperti itu. Dan juga melibatkan nuwun sewu ya sederek-sederek kita juga dari sisi timur lah, kita nggak perlu sebut. Nah, ya itulah memang dinamika sejarah seperti itu. Nah, ketika Geger Spei ini yang menjabat patih pada waktu itu adalah beliau, Tumenggung Sindunegoro ini. Seperti itu. Nah, beliau ini ketika pensiun, ya kan, setelah pensiun pasca 2 Desember 1813 itu lantas mendapat gelar pensiun, yaitu Adipati Purwo. Dan ketika meninggal dimakamkan di sini, di Gambiran. Seperti itu. Jadi istimewa memang makam Gambiran ini, selain tokoh-tokoh penting era Mataram Islam, juga ada tokoh penting di era Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu sih mungkin dari yang saya sampaikan terkait dengan beliau-beliau yang sumarai di sini. Jadi tidak saya ceritakan semua karena memang pertama keterbatasan waktu, yang kedua ada tokoh-tokoh lain yang kita belum tahu secara jelas riwayat hidupnya, bahkan silsilahnya. Seperti tadi juga ketika tawasulnya Kiai Yasir Arafat disebut, di sini juga ada yang dijuluki Sambernyowo makam, tapi kita belum tahu itu beliau ini yang Sambernyowo yang mana, kita belum tahu. Terus ada pula Raden Pabelan di sini juga, putra dari Temenggung Mayang. Meski yang masyhurnya Raden Pabelan ini dimakamkan di area Solo seperti itu. Jadi Allahu a'lam juga. Terus ada juga kalau nggak salah Pangeran Benowo juga di sini. Tapi Pangeran Benowo yang mana kita tidak tahu juga. Apakah putran atau seperti apa kita juga tidak tahu. Allahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sumber literatur juga sudah saya tulis di lembaran yang bapak-bapak sekalian sederek pegang. Jadi nanti juga bisa di cross check langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau sekali lagi saya disampaikan di awal bahwa saya memang terbiasa menyampaikan sejarah yang sifatnya harafiah. Mungkin nanti Pak Kiai Yasir Arafat ada tambahan-tambahan dari sisi yang sifatnya mungkin filosofi atau perlambang. Nanti kita persilahkan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Nanti mungkin ada tambahan informasi atau tidak diskusi. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan dan mau bertanya, semoga Bapak Yasir dulu mau menambahkan gimana? Sampun, monggo para sederek. Saya Pak. Nggih, monggo Pak. Terima kasih Pak Rasid. Saya perkenalkan, saya Prapto. Jadi saya bukan menambahkan, tapi tadi ada yang terlalu cepat menyampaikan, saya agak ketinggalan. Untuk salah satu putra dari Juru Kiting tadi kan disebutkan ada Panjang Mas ya. Tapi Panjang Mas yang dimaksud itu adalah Panjang Mas Bujangga, bukan Panjang Mas Dalang. Nah terus selanjutnya yang Nunggak Semi tadi itu Panjang Mas Dalang itu ya, tetapi bukan putra ya, Bukan, mantu ya. Menantu. Nah terus kalau yang dimakamkan di Antokopuro itu Dalang Panjang Mas 2. Ya, Itu menantu. apanya Nah, itu dengan satu? Jadi gini, jadi mungkin saya sampaikan ulang aja ya mungkin ya. Iya. Jadi terkait dengan Trah Panjang Mas, beliau Panembahan Jurumayem atau yang Kiai Juru Kiting ini punya putra-putri, salah satunya adalah Pangeran Panjang Mas, yang menurut informasi dari Babat Panjang Mas, dan juga saya dengar informasi juga dari sederek kita yang kebetulan juga seorang dalang. Intinya masyhurnya beliau ini, informasi yang saya dapatkan adalah Sedo Mi'rot. Kalau dalam bahasa Babat Panjang Mas, Sedo Mi'rot.
Sedo Mi'raj itu Mukso. Mukso. Nah, jadi memang tidak ada makamnya. Beliau Pangeran Panjang Mas yang Mukso itu adalah yang Pujangga Kraton Mataram. Ya. Beliau punya putri. Nah, putri dari Pangeran Panjang Mas ini digarwa oleh Kyai Mulya Lebdojiwo yang menurut informasi yang saya dapatkan berasal dari daerah Kedu. Nah, Kyai Mulya Lebdojiwo ini nanti nunggak semi gelar dari Mora Sepuh, dari mertua, bergelar Panjang Mas, 1. tapi dalang. Ya. Nah, terus dari pernikahan antara dalang Panjang Mas pertama dengan Nyai Mulya Lebdojiwo, binti Pangeran Panjang Mas itu melahirkan salah satunya adalah Demang Redisuto. Nah, Demang Redisuto punya putri. Nah, putri ini yang nanti dijuluki Ratu Malang. Nah, sebelum bergelar Ratu Malang tentunya gelarnya adalah Nyai Dalang Panjang Mas kedua. Kenapa? Karena Demang Redisuto punya menantu bernama Kiai Rogobondo atau Kiai Seponyono dari Bagelen yang nanti bergelar Dalang Panjang Mas kedua, yang nanti makam beliau di Antokopuro atau Gunung Kelir. Seperti itu yang saya pahami informasinya. Begitu Bapak. Nggih, ngatur nuwun. Nggih sami-sami. Yang sewu bayi nderek tanglet. Nggih. Sajatipun mau badhe tanglet makam yang Benowo nggih, tapi sudah disampaikan tidak ada sumbernya. Nah, tadi yang disampaikan yang Benowo 2 tadi alias siapa Mas namanya? Raden Sidowini. Raden Sidowini ya. Nggih. Nggih, itu saja matur suwun. Nggih sami-sami. Monggo silahkan menambahkan kenapa-napa. Saya mau tanya Mas. Monggo silahkan. Kira-kira ada data tentang siapa saja istri Adipati Purwo tidak? Oh ya, jadi kebetulan dari informasi dari literatur yang kita miliki, yang kita punya aksesnya, kalau saya pribadi belum menemukan seperti itu. Soalnya Atau mungkin bisa jadi saya yang belum mempelajari lebih lanjut gitu. Iya. Di desa asal saya di Gombong itu ada salah satu istri beliau yang dimakamkan di sana. Iya. Ya, terima kasih informasinya Mas nanti. Untuk Terima Asma mungkin ada dari beliau yang di Gombong itu. Nyai Ajeng Cempoko. Nyai Ajeng Cempoko. Dan beliau itu menurunkan demang dan gelondong turun temurun di desa tersebut. Oh, nggih. Jadi saya jadi malah ingat juga bahwa memang di Serat Solosilah Leluringka dan Nurejan itu juga diceritakan memang semasa hidupnya beliau mendapat lungguh di daerah Kebumen memang. Kebumen, Nah, ya. seperti itu. Ya. Tapi ketika meninggal memang beliau makamnya di sini seperti itu. Ya, terima kasih Mas tambahan informasinya, ini sangat Sama-sama. berharga dan sangat penting. Ya. Pak Yasir mungkin Ampun. tambahan. Itu dari belakang-belakang ada yang tambah, monggo. Tanya Pak. Nggih, monggo. Oke, monggo. monggo. Nah, tadi kalau tidak salah dengar saya untuk Pangeran Mandulorejo ini dimakamkan di Kendal ya Pak. Nggih. Tapi di wilayah Boyolali sendiri Nggih. itu ada makam Mandulorejo juga. Oh, nggih. Di Mandulorejo. Nah, ini Siap. saya bingung ini Nggih, benang nggih. kusutnya di mana atau ada Nggih. versi lain begitu Nggih. Pak. Terima kasih. Nggih. Nah, jadi Pangeran Mandulorejo yang di Kaliwungu Kendal itu nanti punya putra Pangeran Mandulorejo kedua. Nah, Pangeran Mandulorejo kedua ini dimakamkan di Drono. Nah, Drono ini di Boyolali kalau nggak salah ada ya. Ada dekat pemandian. Betul. itu. Nah, di Klaten itu juga ada suatu wilayah namanya Drono. Di sana ada masjid tua juga, masjid sepuh. Di belakangnya masjid tua itu ada sosok bernama Pangeran Mandulorejo juga. Gitu. Desanya itu kebetulan juga namanya Drono. Jadi rumah sakit Islam RSI Klaten itu ke utara, ke belakangnya itu lurus ada desa namanya Drono di situ. Nah, apakah Drono ini merujuk ke mana? Apakah yang di Boyolali atau yang di Klaten yang lebih tepat? Saya juga belum bisa berkomentar. Nah, bahkan nanti Pangeran Mandulorejo kedua ini
juga punya keturunan lagi yang juga bergelar Mandurarejo, tapi gelarnya Raden Rio. Nah, dalam Serat Selosilah diceritakan Raden Rio Mandurarejo juga dimakamkan di Drono juga. Drono. Nah, Drono yang mana lagi-lagi Apakah Klaten atau perlu kita Boyolali? kaji lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi arahnya kalau yang di Boyolali lebih ke keturunan kesekian daripada Pangeran Mandurarejo yang di Kaliwung Kendal. Seperti itu. Matur nuwun, Pak, tambahan informasi juga. Moga-moga nanti kita ada kesempatan juga bisa sampai ke sana Drono Boyolali. Matur nuwun, Bapak. Nggih. Monggo silahkan, mungkin ada yang Monggo. diskusi lebih lanjut atau Mas Yasir mau menambahkan hal-hal yang sifatnya Gaib. enggak. Kalau Mas Yasir itu beliau ini apa yang sifatnya simbolik itu bisa. Kalau saya kebetulan tidak sejauh itu ya. Kalau ada hal-hal yang vegetasi makam atau seperti apa, monggo. Monggo. Oh nggih, monggo. Wah, dari suaranya udah ketahuan ini. Dari suaranya sudah ketahuan. Aku menggong Gagak Baning sama Pangeran Gagak Baning apa ya? Pangeran Temenggung Gagak Baning dan Pangeran Gagak Baning. Jadi bahasa Pangeran Temenggung Gagak Baning itu adalah bahasa yang tertulis di Serat Selosilah Kadanurejan. Meskipun kita paham bahwa secara peranatan paugeran keraton yang sekarang memang mustahil gelar itu Pangeran Temenggung itu tidak ada kan seperti itu. Pangeran tentunya untuk putra dalem. Temenggung adalah gelar abdi dalem. Sementara meskipun darah dalem ketika dia menjabat abdi dalem dan yang dipakai adalah gelar abdi dalemnya tidak bisa dikombinasi kalau di peranatan Yogyakarta. Yang saya pahami seperti itu. Tapi monggo nanti penanya bisa mengkoreksi karena kecuali Pakualaman ya kalau nggak salah ya, makanya ada KRMT kalau di Pakualaman ya. Kalau di Yogyakarta meski wayang dalem gelarnya KRT ya Raden Masnya hilang, KRT itu aja. Nggak ada KRMT kalau di Yogyakarta. KRMT itu setahu saya Pakualaman dan Surakarta mungkin ya. Seperti itu. Mungkin dikoreksi Den penanya. Jadi kalau Pangeran Gagak Baning itu waktu menjabat jadi adipati Padang itu kan 1588 sampai 1591. Jadi Gagak Pranolo ya, Pangeran Gagak Pranolo itu putra ke-11 yang kami. Jadi data yang di tempat kami itu asalnya di Bekasi. Tinggal di sini dia bernama Tumenggung Gagak Baning dengan cerita yang tadi disampaikan agak begitu. Kalau yang di Pangeran Gagak Baning memang menjabat sebagai adipati Padang waktu itu. Tapi untuk Tumenggung Gagak Baning yang ada di sini ini saya kira masih perlu digali lagi informasi. Ya, matur nuwun Den Mas atas informasinya, atas tambahannya, atas koreksiannya. Beliau ini sebenarnya juga pantas juga untuk ngisi materi. Karena beliau itu jadi beliau yang saya sampaikan tadi di awal, ya beliaulah ini yang dari Penguluan Keraton Yogyakarta. Jadi beliau memang secara otoritas Penguluan membawahi makam-makam Kagungan Dalem di luar Imogiri dan Kota Gede, dan juga masjid-masjid Kagungan Dalem itu ada di wewengkon Pengulon. Alhamdulillah beliau kersa hadir pada malam hari ini. Matur nuwun Den Mas pun nyempatke wekdalipun. Nggih. Satu lagi Pak, Nggih. tadi menyangkut Tumenggung Mayang ini waktu mau diputasi ke Semarang kan dijemput
Marah. Muaran. Kalau kita ngikuti cerita Lang Mataram itu salah satu yang jemput itu kan Derpoyudo. Nah, Derpoyudo ini tokoh fiktif atau apa atau benar nyata, dan kalau benar nyata kira-kira makomnya di mana? Nggih, jadi kalau dari cerita Elang Mataram bisa jadi Derpoyudo yang dimaksud di sini adalah Derpoyudo fiktif. Seperti itu. Sementara kalau dalam sejarah Mataram sendiri memang ada kasepuhan tokoh sesepuh yang bergelar Ki Ageng Derpoyudo. Yang di Karanganyar ya? Betul. Sementara Nyai Ageng Derpoyudo di Kuncen. Di sebelah barat Pasar Klitian itu ada makam Kuncen. Nah, Nyai Ageng Derpoyudo Sumare di situ. Jadi memang ada tokoh Derpoyudo tetapi beda masa. Jadi kemungkinan terkait cerita Lang Mataram itu sifatnya fiksi. Sama kalau sederek-sederek sekalian pernah nonton film Sultan Agung, ya kan, karya Hanung Bramantyo, itu kan ada Roro Lembayung ya, ya kan, cinta pertama ini Kanjeng Sultan Agung. Tapi Roro Lembayung di situ Roro Lembayung fiktif gitu. Meskipun ada Roro Lembayung lain yang memang tokoh sejarah. Beliau adalah ibundanya, ya tokoh sejarah ya, itu ibunda dari Pangeran Purboyo pertama atau Raden Mas Damar atau Joko Umbaran. Makamnya ini juga ada dua versi ya, yang satu di Wegale, yang satu di Sodo. Itu memang Roro Lembayung atau Niken Purwosari, putri daripada Ki Ageng Giring ketiga, itu tokoh sejarah. Tapi kalau Roro Lembayung yang di film Sultan Agung itu Roro Lembayung fiktif gitu. Begitu. Terus di film Sultan Agung itu yang baca Qurannya gaya Arab Saudi. Nggih, ya harusnya. Harusnya berarti Pak Kiai Yasir harusnya yang direkrut jadi aktornya harusnya itu pada waktu itu. Lip sync. Monggo. Pembuatan enten pun. Itu terkait terkait makamnya Raden Rio Wirokusumo Putra Bejo Kiting itu kan ada yang mengatakan kan di mana Banyu Sumurup ya. Nggih, Nah, itu nggih Banyu Sumurup. alasannya kenapa dimakamkan di Banyu Sumurup Nah, identik dengan ya Allahu a'lam ya, Betul. Allahu a'lam. Memang informasi yang saya pernah baca dari bukunya Dr. De Graaf, yang kalau tidak salah Dr. De Graaf ini juga mencuplik dari Serat Kanda atau apa gitu. Memang beliau ini dimakamkan di Banyu Sumurup gitu. Tapi alasannya apa, Allahu a'lam juga, kita nggak berani menerka-nerka. Tapi setidaknya keturunan-keturunan beliau masih banyak yang nunggak semi gelar Wirokusumo. Dan keturunan-keturunan beliau menjadi pejabat-pejabat penting di Keraton Mataram. Gitu. Jadi masih berkesinambungan kiprahnya itu. Jadi artinya tidak perlu menjadi sesuatu yang kontroversi, karena nyatanya keturunan beliau Raden Wirokusumo yang di Banyu Sumurup saja, anak keturunannya juga masih setia dengan Mataram gitu loh, masih menjadi tokoh-tokoh penting gitu. Jadi tidak perlu jadi sebuah kontroversi kalau menurut saya. Terus ditambah yang itu Mas, status tanahnya itu Mas. Oh nggih, status tanah. Jadi tanah lungguh ya. Memang kalau yang informasi yang kita peroleh memang itu tanah lungguh itu kan intinya tanah hadiah ya. Tapi persisnya di mana di daerah Imogiri itu kebetulan saya juga belum mendalami. Yang pasti tidak mungkin di Pajimatan, ya kan? Ya kan nggak mungkin. Pastinya di area-area sekitar situ. Nah, nanti kapan-kapan siapa tahu Misli mau mengadakan kunjungan ke Imogiri, nah nanti mungkin bisa sambil kita mendalami bersama-sama terkait informasi itu. Ngaten nggih. Mas Yai Yasir mungkin tambahan mungkin terkait bentuk nisan
vegetasi makam. Oh nggih. Ada pohon Nisan-nisan nogosari. mawon nggih. Nggih, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Sarian ini ada satu nisan yang cukup menarik itu di sekitar situ, sekitar luar pagar ini dikit ada itu. Itu ada makam yang nisannya bergambar matahari, bergambar Surya Suminar. Nah, orang menyebutnya matahari Surya Majapahit padahal sudah zaman Mataram, sehingga kami menyebutnya Surya Mataram. Surya Mataram. Nanti di zaman Kartosuro juga ada Surya Kartosuran. Nah, yang baru muncul matahari kayak gitu di zaman itu. Kemudian selain itu juga di makam ini sebenarnya ada banyak makam-makam tua yang nisannya mirip nisan beliau ini. Mirip Mbah Curukiting, mirip Mbah Pangeran Bandurorjo, dan mirip Pangeran Uposonto dan Singosari yang sampai ke selatan sana itu. Dan di antara makam-makam baru-baru yang besar-besar ini itu juga dulu ada banyak nisan-nisan yang terpendam yang beberapa waktu itu sudah kami angkat ya, sudah kami congkel, kemudian kami angkat kembali, termasuk yang sebelah timur sana di cungkup terbuka itu di dalam situ ada makam yang dalam kajian kami itu kami sebut nisan Anyok Rokusuman, nisan gaya zaman Sultan Agung. Itu di situ ada satu yang ada cungkupnya, yang dia kemarin itu kayaknya kejatuhan wit waktu itu witnya tuh. Siapa Mas? Johar ya. Oh ya, kejatuhan wit Johar itu di situ. Kambruan. Termasuk yang di sekitar timur ini juga ada nisan dengan karakter seperti nisan beliau yang besar-besar yang tertimbun setengah badan. Beberapa kali kami kalau kesini pas bawa linggis itu bisa mengangkat 2-3 nisan gitu. Nah, cuma nanti tidak dikira mau bangun makam baru kan. Jadi monggo kapan kalau bapak ibu-ibu teman-teman sederek kapan gitu kita jadwal ngangkat nisan-nisan tua yang terpendam. Termasuk dulu sebelum ditangani Pak Priyo karena waktu itu Mbah Sinten Marusepuhun Pak Priyo. Mas Lurah Surakso. Nggih. Mbah Surakso napa niku nggih. Itu nggih belum serapi dan sebersih ini sehingga banyak nisan-nisan tua yang tahun 1500-1600-an terbengkalai di situ itu. Jadi kayak tumpukan batu yang terbengkalai begitu saja. Sehingga kami waktu kesini itu dulu ya cukup menyedihkan gitu. Tapi ya memang begitulah nasib makam-makam tua kan gitu. Kita tidak tahu mereka ini di dalam hidupnya berjasa dalam peradaban. Makamnya aja bisa kayak gitu, apalagi kita ini yang jasanya cuma jasa raharja kan gitu. Gak punya apa-apa kan gitu. Jadi kalau makam kita besok nggak tahu jadi apa gitu kan. Nah karena itu kami juga nyuwun kepada sederek-sederek para peziarah, jika nanti ziarah setelah selesai kirim doa mohon diperhatikan juga ada nisan-nisan tua gitu. Karena nisan-nisan ini menjadi tetenger bahwa di situ ada makam gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini pohon nogosari ini juga cukup tua karena teman sederek yang memerhati pohon mesti ngerti kalau nogosari itu 20 tahun aja baru sepinggang manusia dewasa. Jadi berarti kalau segini ini berarti ya udah seusia beliaunya, sudah seusia 500-an tahun lebih ya itu. Kami beberapa kali ngambil biji dari sini dan ditanam di rumah, alhamdulillah sudah tumbuh gitu ya. Tumbuh kemudian teman-teman minta kami berikan. Ini nogosari. Selain di sini yang terdekat ada nogosari di Sarian Kota Gede ya Mas Rasid nggih. Sarian Nastono Ageng Kota Gede. Kemudian di Pacimatan jelas iya. Kemudian di mana lagi yang terdekat ya? Laweyan Solo itu ya jauh ya. Kemudian Paremono Magelang itu juga ada. Barangkali sederek ada yang berkenan besok melestarikan pohon ini karena kita tidak tahu usia pohon-pohon yang ada. Gini, sebagian besar nama-nama tempat di Yogyakarta itu adalah nama-nama pohon. Ya, Sambiroto, Sambisari, Sambilegi, Sapen, Timuhu, Papringan, Kepuh, Bendosari, Karanglo, Losari, Lojajar, Cepoko Jajar, Kemloko, dan semua nama-nama tempat
98% itu adalah nama-nama pohon. Nah, yang menyedihkan adalah anak-anak hari ini tidak tahu nama pohon itu. Contoh, terutama nanti kalau kita belajar sejarah Yogyakarta, ini kan wilayah yang disebut Alas Mentao. Nah, persoalannya adalah anak-anak sekarang apa ada yang mengerti pohon mentao? Gitu. Mungkin bapak-bapaknya juga tidak tahu kan gitu. Nah, itu barangkali menjadi perhatian kita karena pohon-pohon ini kalau mau kita cari habitatnya paling banyak di makam. Nah, di makam-makam tua itu menyimpan pelajaran biologi, pelajaran botani yang sangat berharga untuk membaca kembali toponim atau nama-nama tempat kita tinggal yang sebagian besar adalah nama-nama pohon. Bahkan anak UIN aja tidak tahu kalau sapen itu nama pohon. Taunya sapen itu sarang penyamun. Nah, timoho juga nggak tahu ternyata pohon timoho kan. Wali Kukun ngertine stasiun Sragen kan gitu. Dan Sragen Wali Kukun padahal nama pohon. Nah, jadi selain itu nanti kita juga ngirim doa ke makam melestarikan nisan, juga kita upayakan belajar botani, belajar tumbuh-tumbuhan yang kalau bisa pun nanti di rumah kita rawat gitu ya. Kita rawat dan kita lestarikan gitu. Kalau enggak ya mungkin nanti kita kehilangan jejak sejarah besar dalam peradaban kita. Mataram Islam dibangun di Alas Mentao tapi kita enggak tahu pohon mentaoknya ada di mana. Kemudian nama desa kita Bendo tapi dicariin wit bendone di pun boten enten gitu. Nama desa kita Karanglo tapi ditanya wit lo-nya di mana enggak ada. Nama desa kita apalagi misalnya. Nah, Karang Talun lah, wit talun ini di Sentul. Nah, Sentul itu juga nama pohon. Ngerti ini meng sirkuit toh niku. Wah, Pasar Sentul. Tapi wit sentul kita enggak tahu. Bidara, kelapa gading, kemudian macam-macam itu. Gambir, ini wit gambir itu tang pundi niki. Kan gambiran. Wit gambir itu tang pundi. Pun mboten enten nggih. Kalau makam Ki Ageng Gambiran ada di Berbah itu gitu. Gambirnya enggak ada juga sih gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya curiga itu adalah biasanya kalau ada makam-makam dengan kualifikasi seperti beliau-beliau ini itu biasanya ada masjidnya. Nah, mungkin karena perjalanan waktu tempat ini tidak ada masjidnya gitu. Kalau dulu biasanya ada. Setiap makam-makam yang besar, makam-makam yang agung, tokoh-tokoh yang berpengaruh, apalagi Sayyid. Ini Mbah Juru Kiting ini Sayyid keturunan Kanjeng Nabi. Gitu. Keturunan Kanjeng Nabi. Jenengan kalau kesini, assalamualaikum, kalau pakai bahasa Arab, assalamualaikum ya dzurriyyata Rasulillah gitu aja. Kalau saya kesini langsung assalamualaikum ya putune Kanjeng Nabi gitu. Karena apa? Karena memang beliau Sayyid gitu. Tapi enggak usah tanya marganya apa, nanti malah jadi polemik ini. Nah, kemudian beliau-beliau ini juga semuanya insya Allah bagian dari yang menjaga tatanan iman Islam. Maka yang paling penting kita menjaga dari ziarah makom ini adalah menjaga juga iman Islam kita-kita yang datang, iman Islam masyarakat sekitar, dan jangan lupa mendoakan ketika panjenengan ziarah ke sini, mendoakan warga sekitar agar diparingi sehat walafiat, kemudian juga agar diparingi tetap iman Islam. Karena kalau tidak ada pemilik iman Islam di satu kampung yang punya makam tua, maka makam tua itu akan hancur, akan hilang. Kami menemukan satu tempat di daerah Sleman di Kuaraan Kidul. Di situ rata-rata pun warga sebagian besar pun buatan gadah iman. Pun anu nggih, apa namanya itu lockout gitu. Makam-makam tuanya ditumpuk jadi satu seperti kumpulan sampah batu-batu. Yang itu Mas Zaki pernah saya ajak ke sana. Mas Banyak pernah ya? Mas Banyak pernah gitu. Dan itu kita sangat menyedihkan, apalagi makamnya dengan simbol-simbol yang sangat cantik, menarik. Nah, maka kita juga mendoakan agar warga di sekitar makam paringi tetap iman Islam. Karena apa? Karena terjaganya makam itu karena warga masih paringi iman Islamnya. Sekalipun ternyata enggak model aliran ziarah apa-apa wis, yang penting ada yang mendoakan anak turunnya masuk ke sini mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, itu kan semuanya dapat ucapan salam. Kalau dapat ucapan salam yang minimal beliau-beliau terbantu di alam kuburnya, dihindarkan dari fitnah kubur gitu ya. Kira-kira makaten yang disampaikan Mas Rasid tadi sudah cukup banyak
paling tidak kita jadi tahu sejarah malam hari ini. Matur nuwun Mas Rasid nggih. Saking kula cekap semanten kathah kirangipun estu nyuwun agunging pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Mas Arif. Kita sudah penghujung acara. Yes, ya. Kalau ada salah ucap, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di tempat ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup acara pada malam hari ini. Potong tumpang. Oh iya. Tumpang. Ada berkatnya ini. Nggih. Anu di ada pisaunya ndak? Mboten. Sendok. Nggih. Ada sendok ya? Mboten enten? Ada. Heeh. Kalau udah mati aja, Mas. Oh, anu pemotong tumpeng ya. Nggih. Anu monggo unjukanipun para bapak anu sewu Pak. Antejeng anu niku wonten unjukan nggih. Nggih. Udah Mas. Yo. Monggo bapak-bapak para rawuh sedaya kita sarengi pemotongan mboten pemotongan niki anu nyempurnaaken tumpeng. Nggih. Kita mulai kanthi waosan tembang lir-ilir nggih, sarengan nggih. Monggo sallu ala Nabi Muhammad. Lir-ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak senggo temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodot ira kumintir pada ing pinggir dondomana jlumatana kanggo sebom mengkusuri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya lir-ilir tandure wa sumilir tam ijo royo tak sengga temanten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodot ira kumitir pada ing pinggir dondomana jumatono kanggo sebo mangkusuri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya tumpeng ingkang sepuh menika katuraken dumateng Bapak Priya minangka juru kunci ingkang setiap hari memelihara makam ini. Nah, kami persembahkan tumpeng Pak Priya pundi? Pak Priya. Aniki anu penyerahan tumpeng karena sebagai juru kunci.
Nggih. Nggih, pembuka ma'am. Menika Pak. Nggih, mugi-mugi barokah nggih. Ya amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo anu mendhet piyambak-piyambak mawon nggih. Nggih. Jangan matikan. Monggo Monggo sami didhahar. kami dipun lorot monggo. Udah matikan. Monggo selesai. Monggo